Shalom Bapak Ibu, senang kita boleh terus setia beribadah kepada Tuhan. Seperti yang kita nyanyikan, kita mau ingin selalu setia ya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, renungan kita pagi hari ini topiknya adalah kemenangan yang digagalkan. Ya, beberapa waktu lalu dalam rangka Paskah sering kita mendengar khotbah atau renungan mengenai kemenangan. Karena memang dengan kebangkitan Kristus kita sudah menang. Kita menang, mengalami kemenangan ya. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus itu Tuhan sedang menyatakan bahwa Tuhan sudah menang dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Nah, tetapi Bapak Ibu, ternyata kita bisa mengalami kemenangan yang digagalkan. Ya, seperti seorang juara dalam satu pertandingan, dia sudah menang, tetapi akhirnya digagalkan. Kenapa? Karena dia melakukan satu kesalahan. Ya, ada karena kelakuannya yang tadinya juara jadi dianggap tidak juara, atau karena memakai misalnya doping gitu ya, dia bisa menjadi gagal. Nah, demikian di dalam Tuhan, ternyata meskipun Yesus sudah memberikan kemenangan, atau kita sudah menang, tetapi kemenangan kita bisa digagalkan. Nah, digagalkan oleh apa-apa saja. Supaya kita bisa belajar dan akhirnya kita bisa menghindari ini semuanya dan kita bisa meraih kemenangan yang sejati ya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan untuk kita, kemenangan yang digagalkan ya. Mari kita buka saudaraku firman Tuhan Kolose 2 ayat 16 sampai dengan 23. Kolose 2 ayat 16 sampai dengan 23, saya bacakan untuk kita semua. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Nah, jadi dari ayat 18 ini saya ambil judulnya ya. Jadi kemenanganmu digagalkan. Ayat 19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari Kolose 2 ini kita mengerti ternyata kemenangan dapat digagalkan. Ya. Kemenangan yang Tuhan berikan pada kita atau kemenangan yang kita raih melalui kematian Kristus itu bisa gagal dan kita
tetap namanya orang yang kalah. Nah, dalam hal ini saya sudah buat tanda-tanda bold kuning gitu ya. Kira-kira apa-apa saja yang membuat kita bisa gagal, saudaraku. Ya. Nah, ini penting supaya bisa menghindarinya ya, supaya kemenangan yang Tuhan berikan itu betul-betul kita bisa pegang, kita meraih kemenangan yang sejati. Nah, ada 4 saya catat. Nah, yang pertama firman Tuhan berkata, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai, di sini dalam konteks ini adalah makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jadi saya ambil poinnya adalah jangan membiarkan diri terhukum. Ya. Jadi kemenangan itu bisa gagal karena membiarkan diri terhukum. Nah, kita sering mendengarkan orang berkata, aku memang begini orangnya. Ya, orang Batak paling sering berkata, wah ya saya kan orang Batak, saya orangnya begini, gitu. Tetapi saudaraku, ya itu bisa membatasi kita menggagalkan kemenangan yang Tuhan berikan. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, ya, di dalam Kristus, ketika kita percaya kepada Tuhan kita, maka kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Ya, seringkali ya, anak-anak Tuhan menghukum dirinya sendiri, menyatakan dia orang gagal, dia tidak pernah berhasil, membiarkan dirinya, aku orangnya sukanya begini, sifat saya begini. Padahal kebenaran firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita memiliki sifat-sifat Kristus. Ya, karakter-karakter Kristuslah yang seharusnya kita miliki sejak kita percaya dengan Tuhan. Jangan biarkan kita menghukum diri kita sendiri. Jangan biarkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu mengikat kita. Menyatakan bahwa kita orang-orang gagal, orang-orang berdosa, kita harus bangkit. Biarkan kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita. Kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan, biarkan kita dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Nah, yang kedua, kemenangan kita bisa gagal karena dikatakan di sana di ayat Alkitab tadi yang kita baca, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura. Kehidupan yang pura-pura ternyata juga akan menggagalkan kemenangan kita. Memang di sini dikatakan orang ya, tetapi saya pakai itu menjadi hidup yang pura-pura. Kita sendiri kalau berpura-pura, ya karena orang yang berpura-pura saja bisa kita gagal, apalagi kitanya sendiri yang berpura-pura. Jadi jangan mau hidup yang berpura-pura. Apa ini? Berpura-pura adalah kata lain yang seperti orang munafik. Ya, berpura-pura baik, berpura-pura tidak ada masalah, atau berpura-pura ada masalah. Ya, hidupnya berpura-pura. Ini dapat menggagalkan kemenangan kita. Kalau kita gagal, kita datang kepada Tuhan. Jangan kita berpura-pura menang. Berpura-pura baik, padahal kita nggak bisa baik. Atau kita terikat, kita harus datang kepada Tuhan. Jangan mau hidup kita pura-pura. Ini membuat kemenangan kita menjadi gagal. Nah, yang ketiga dikatakan di dalam Alkitab kita tadi yang kita baca, ia tidak berpegang teguh kepada kepala, tidak berpegang teguh kepada Kristus. Nah, memang persoalan orang adalah, ya anak Tuhan adalah tidak percaya sepenuhnya
kepada Tuhan, tidak percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan, atau tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tidak betul-betul dipercayai dengan baik. Nah, itulah yang membuat kemenangan kita bisa gagal karena tidak pegang firman Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, kita bisa melihat bagaimana Allah bercampur tangan dalam segala kehidupan kita menjadi lurus. Kata lurus di sana adalah tanpa gangguan. Tanpa gangguan. Kita bisa raih kemenangan kita tanpa gagal. Kenapa? Karena berpegang teguh kepada firman Tuhan. Apapun yang kita alami, mari pegang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Ia adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Ia pasti memenuhi semua keperluan hidup kita. Ia berkata, kalau kita mengalami persoalan, Ia pasti menolong kita, memberikan jalan keluar atas setiap pencobaan yang kita alami sehingga kita dapat menanggungnya. Mari kita percaya ini, pegang teguh firman Tuhan. Jadilah seorang anak Tuhan yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, yang keempat, firman Tuhan tadi katakan, peraturan-peraturan ini, ayat yang 23 ya, peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, ternyata yang menghalangi kemenangan kita adalah karena ia hanya ingin memuaskan hidup duniawi. Jadi ini saya ambil jadi topik apanya ya. Jadi hanya ingin memuaskan hidup duniawi, keinginan daging. Makanya firman Tuhan katakan, matikanlah dalam dirimu semua yang bersifat duniawi. Apa itu? Adalah keinginan untuk diri sendiri, ego, memuaskan ego saja, nafsu duniawi, nafsu kedagingan. Itu adalah hidup duniawi. Mari Bapak Ibu, ya, jadi melalui firman Tuhan ini, mari kita jangan gagalkan kemenangan kita yang kita sudah raih, apalagi terus kita mendengar bahwa melalui Paskah kita akan meraih kemenangan. Kemenangan kita sudah diberikan, bahkan lebih daripada orang-orang menang, karena Kristus telah menang. Tetapi itu bisa gagal karena tadi, ya, karena kita sendiri menghukum diri kita, atau hidup kita berpura-pura, atau kita tidak percaya, tidak berpegang teguh, atau kita mau memuaskan keinginan duniawi, nafsu duniawi kita sendiri, nafsu daging kita sendiri, ego kita sendiri. Kemenangan kita bisa gagal. Mari Bapak Ibu, jangan biarkan semua penghalang-penghalang ini menggagalkan kemenangan kita. Jadilah seorang anak Tuhan yang tidak menghukum dirinya, tidak berpura-pura, berpegang kepada Kristus yang adalah kepala, teladan kita, dan yang terakhir mematikan semua yang bersifat duniawi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.